Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami. Adapun judul materi yang kami angkat yaitu implementasi program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi orang tua peserta didik di SMP Negeri 4 Awangpone. Nah, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Latar belakang, menurut Benti dan Gunawan menyatakan bahwa program adalah rancangan kegiatan mengenai asas dari suatu organisasi yang akan dijalankan. Program kerja merupakan suatu rancangan kegiatan yang telah disusun oleh sebuah organisasi secara terarah, teratur, dan tersistematis dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi tentu memiliki program-program kerja. Dari tiap-tiap program kerja itu tidaklah sama atau berbeda, tetapi mempunyai suatu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Program kerja biasa dijadikan sebagai pegangan bagi sebuah organisasi dalam menjalankan roda organisasinya. Program kerja juga dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu visi atau cita-cita dari sebuah organisasi. Program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu rancangan kegiatan yang telah disusun secara teratur, tersistematis, dan terarah dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk menciptakan hubungan atau komunikasi yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Nah, dengan adanya program kerja yang baik, maka tentu dapat meningkatkan partisipasi dari orang tua peserta didik. Partisipasi orang tua peserta didik merupakan keterlibatan atau ketersediaan orang tua peserta didik dalam terhadap pendidikan anaknya, yakni perilaku orang tua secara sadar untuk mengambil tindakan atau membentuk kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pendidikan anaknya. Bentuk partisipasi orang tua peserta didik seperti orang tua bersedia datang ke sekolah bila diundang untuk membicarakan hal-hal yang penting seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Bentuk partisipasi yang paling diharapkan oleh sekolah dari orang tua peserta didik yakni seperti orang tua membina atau membimbing anaknya untuk belajar di rumah, mendorong semangat anaknya untuk belajar, memberikan motivasi, dan memberikan harapan atau aspirasi terhadap kegiatan akademik anaknya, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan penelitian awal yang kami lakukan di sekolah bahwa Wakasek Humas dalam hal ini sudah menyusun atau membentuk program kerja dengan baik dengan melibatkan seluruh elemen-elemen penting. Program kerja yang disusun ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan hubungan atau komunikasi dan dapat meningkatkan partisipasi dari orang tua peserta didik maupun masyarakat. Program kerja yang disusun seperti mengundang orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah untuk membicarakan masalah anak mereka, agar orang tua peserta didik juga bisa mengetahui perkembangan pendidikan anaknya. Dan juga seperti membentuk komite sekolah. Dalam membentuk komite sekolah ini, orang tua maupun masyarakat dilibatkan agar orang tua peserta didik turut ikut berpartisipasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan masih banyak program-program kerja yang lain. Dengan program kerja yang sudah disusun secara baik, ternyata belum mampu meningkatkan partisipasi orang tua peserta didik secara maksimal, karena bisa dilihat bahwa masih banyak orang tua peserta didik yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Masih banyak orang tua peserta didik yang bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan anaknya, dan juga masih banyak orang tua peserta didik yang lebih memilih anaknya untuk mencari uang dibandingkan menuntut ilmu. Dan juga masih banyak orang tua peserta didik yang jarang atau tidak hadir dalam rapat ketika diundang oleh sekolah, dan masih banyak kekurangan dari partisipasi orang tua peserta didik yang lain. Nah, selanjutnya rumusan masalah.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat yang ada di SMP Negeri 4 Awangpone, dan yang kedua bagaimana partisipasi orang tua peserta didik di SMP Negeri 4 Awangpone. Dan yang ketiga yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui program kerja dari program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat di SMP Negeri 4 Awangpone, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui partisipasi orang tua peserta didik di SMP Negeri 4 Awangpone. Landasan teori yang pertama yaitu kajian terdahulu. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Citra Ayudia yang berjudul Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Peserta Didik di SD Negeri Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepala sekolah dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi orang tua peserta didik, namun hasilnya belum optimal. Maka diperlukan upaya-upaya lain seperti menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam program sekolah, serta memberdayakan komite sekolah. Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Inna Putri Ramadhani dengan judul Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat untuk Kemitraan. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan dari Prakerin dilakukan dengan cara promosi, sosialisasi, dan pembekalan. Pelaksanaan Prakerin dilakukan pada saat peserta didik berada di kelas 12 semester 1, dan pelaksanaan Prakerin dilakukan selama 3 bulan. Dan evaluasi dari Prakerin yaitu mulai dari pra-Prakerin, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan. Kendala-kendala yang dialami yaitu seperti susahnya untuk mencari tempat tinggal di kota-kota besar, dan yang kedua yaitu lamanya balasan dari perusahaan, dan terakhir yaitu banyak peserta didik yang tidak masuk atau membolos pada saat Prakerin. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Argamas Vicky Putra Malindo, Ali Imron, dan Raden Bambang Sumarsono dengan judul Peningkatan Partisipasi Orang Tua Peserta Didik Berbasis Teknologi Informasi. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa yang pertama yaitu proses pengelolaan dari Go aplikasi yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengevaluasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Selanjutnya yaitu pemahaman orang tua terdapat memudahkan pekerjaan dan orang tua ikut berpartisipasi. Adapun dampak dari penggunaan Go aplikasi yaitu dampak positifnya memudahkan pekerjaan dan mengefisienkan waktu, serta dampak negatifnya yaitu dalam proses pengimplementasiannya memerlukan waktu dan penggunaan handphone yang tidak sesuai koridor. Dan selanjutnya yaitu faktor pendukung dari penggunaan Go aplikasi ini yaitu terdapat potensi sekolah yang meliputi kepala sekolah, tim IT, guru, komite orang tua, dan siswa. Selanjutnya faktor penghambat dari penggunaan Go aplikasi ini yaitu orang tua yang pasif, SDM yang tidak muda lagi. Solusinya yaitu datang ke sekolah untuk membicarakan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu penanganan atas hambatan yang terjadi yaitu dengan memberikan motivasi, dorongan, dan juga mengadakan pelatihan serta memberikan himbauan. Selanjutnya yang kedua yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama yaitu program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang kedua yaitu partisipasi orang tua peserta didik. Yang pertama, program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat. Poin pertama yaitu pengertian program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat. Program kerja merupakan suatu rancangan kegiatan yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dijalankan dalam jangka waktu yang tertentu. Dalam menyusun program kerja ini harus disusun secara teratur dan tersistematis, karena program kerja ini dijadikan sebagai pegangan bagi sebuah organisasi dalam menjalankan roda organisasinya. Program kerja juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam sebuah organisasi dalam pencapaian suatu tujuan dan akan dievaluasi pada masa akhir kepengurusan. Selanjutnya,
Program kerja juga dapat diartikan sebagai rancangan kegiatan yang telah disusun secara teratur dan tersistematis untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi tentu memiliki program kerja. Nah, setiap program kerja itu tidaklah sama tetapi memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Jadi, program kerja dapat diartikan sebagai rancangan kegiatan yang telah disusun secara terarah, tersistematis, dan teratur oleh sekolah dalam hal yang berhubungan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan dari program kerja yang pertama yaitu membantu dalam pencapaian visi dan misi suatu organisasi, dan yang kedua yaitu membantu menjawab kebutuhan dari sebuah organisasi, dan yang ketiga yaitu membantu organisasi untuk bekerja secara tersistematis dan terstruktur. Nasution juga menyebutkan bahwa tujuan dari penciptaan program kerja dari suatu manajemen humas yaitu untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya melalui terciptanya citra positif serta umpan balik dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam menyusun program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat. Langkah-langkah yang ada 4. Yang pertama yaitu menentukan rencana program, yang kedua menentukan peran dari teori kegiatan, dan yang ketiga menentukan sasaran publik, dan yang keempat yaitu menentukan sasaran dari sebuah program. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat. Jenis-jenis program kerja ada 2, yaitu program kerja rutin dengan program kerja insidental. Program kerja rutin yaitu program kerja yang dilaksanakan atau dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Sedangkan program kerja insidental yaitu program kerja yang dilakukan pada periode tertentu atau waktu-waktu tertentu saja. Contoh dari program kerja rutin seperti yaitu menerbitkan media cetak internal, dan contoh dari program kerja insidental yaitu seperti mengadakan pelatihan tentang kehumasan. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan dari program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat. Pelaksanaan dari program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat ini ada 2, yaitu pelaksanaan secara eksternal dan pelaksanaan secara internal. Pelaksanaan secara eksternal ini ditujukan kepada pihak-pihak dari luar sekolah seperti orang tua dan juga masyarakat. Contohnya dengan mengadakan pelaksanaan secara eksternal ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung seperti mengadakan pertemuan dengan orang tua melalui komite sekolah, dan pelaksanaan yang secara tidak langsung seperti menciptakan media cetak, surat kabar, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya pelaksanaan secara internal di sini ditujukan kepada warga sekolah yang meliputi guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan semua yang berkaitan dengan dalam penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu kajian pustaka yang kedua yaitu partisipasi orang tua peserta didik. Partisipasi orang tua peserta didik yang pertama yaitu pengertian partisipasi orang tua peserta didik. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participate yang berarti mengikutsertakan. Sedangkan menurut KBBI, partisipasi yaitu sejumlah orang yang ikut turut berperan dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan wujud dari peran serta masyarakat yang berupa perencanaan dan pengelolaan. Bentuk-bentuk partisipasi dapat berupa sumbangsi saran, jasa, maupun sumbangsi seperti material. Bentuk partisipasi orang tua
Partisipasi orang tua peserta didik di sini yaitu keikutsertaan dari orang tua peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan anaknya dan eh, partisipasi orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya baik dari segi emosional maupun dari segi finansial ataupun material. Baik, itu tadi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Dengan ini saya persilahkan. Terdapat beberapa unsur yang penting yang terdapat atau yang tercakup dalam pengertian partisipasi. Di antaranya dalam partisipasi yang telah ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik, tetapi juga pikiran dan perasaan, mental dan juga emosional. Kemudian partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok, sehingga daya kemampuan berpikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan-tujuan kelompok. Nah, secara garis besar terdapat atau dapat ditarik kesimpulan partisipasi yaitu suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, maupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam suasana demokratis, pentingnya partisipasi orang tua peserta didik tentunya adalah suatu tanggung jawab baik tanggung jawab keluarga maupun sekolah. Hal ini ditinjau dari variasi tanggung jawab ini dapatlah dikembangkan ke rangka kerja teoritis partisipasi orang tua siswa sebagai suatu kontinum mulai dari paling tinggi tanggung jawab sekolah hingga rendah tanggung jawab orang tua sampai yang setara tanggung jawab kedua belah pihak. Dalam hal ini orang tua dapat berpartisipasi dan menyediakan dana prasarana dan sarana sekolah sebagai upaya realisasi program-program sekolah yang telah disusun bersama serta membina anak-anak terutama dalam pendidikan moral agar anak tercegah dari sifat dan perilaku yang kurang baik yang berpengaruh lingkungan. Kemudian tujuan utama partisipasi adalah untuk meningkatkan dedikasi stakeholder terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa pemikiran, keterampilan moral, finansial, dan material. Kemudian memperdayakan kemampuan yang ada pada stakeholder bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan peran stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai supporter, mediator, controlling, dan education provider. Kemudian menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan stakeholder dan menjadikan aspirasi stakeholder sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk partisipasi orang tua peserta didik. Menurut segala bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan meluangkan waktu, memberikan uang, gagasan, kepercayaan, dan keamanan untuk membantu meningkatkan mutu sekolah. Dan menurut Sastro Puerto, bentuk partisipasi dapat berupa konsultasi sumbang spontan berupa barang atau uang, sumbangan dan luar dalam bentuk proyek, sumbangan dalam bentuk jasa kerja, dan mengadakan perjanjian bersama untuk bekerja sama mencapai tujuan atau cita-cita berdasarkan pendapat per ahli. Bentuk partisipasi orang tua peserta didik dapat disimpulkan atau dibedakan atas partisipasi dalam bentuk materi dan partisipasi dalam bentuk non material. Adapun partisipasi dalam bentuk materi yaitu meliputi pemberian berupa barang atau bantuan sarpras sekolah, bantuan alat-alat sekolah, dan bantuan media belajar, dan bantuan berupa uang seperti bantuan honorer guru, ruang praktikum, dan bantuan pembelian alat-alat dan kelengkapan belajar anak. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di SMP Negeri 4 Awampone, bahwa program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat untuk menciptakan atau membentuk hubungan yang harmonis antar sekolah dengan masyarakat, terutama orang tua peserta didik, dalam hal ini yaitu komite sekolah,
ya sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah, yaitu tujuan dari program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang baik antar sekolah dengan orang tua siswa selaku komite sekolah, meningkatkan peran masyarakat dan orang tua siswa di sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan juga mewadahi orang tua siswa untuk meningkatkan partisipasi mereka di sekolah. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yusnania Ahmad SPD selaku staf tata usaha, yaitu tujuan program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk membentuk atau menciptakan hubungan yang baik antar sekolah dengan komite sekolah. Berdasarkan dari dokumen program kerja komite sekolah, tujuan dari program kerja sekolah yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi bahwa tujuan dari program kerja komite sekolah atau orang tua peserta didik yaitu untuk membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat dan mewadahi atau menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan di sekolah. Langkah-langkah dalam menyusun program-program kerja sekolah dengan masyarakat yaitu untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan rencana, menetapkan strategi, dan menentukan pihak-pihak yang akan mengimplementasikan rencana tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah, bahwa sekolah mengundang orang tua siswa dan membicarakan hubungan sekolah dan masyarakat yang melahirkan pengurus-pengurus komite sekolah. Kemudian pihak sekolah mengundang lagi orang tua siswa tersebut untuk mengusulkan rencana kerja sekolah atau RKS yang melibatkan guru-guru, orang tua siswa, dan juga siswa-siswa. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Yusnania Ahmad SPD selaku staf tata usaha, yaitu dalam menyusun program sekolah, langkah-langkah yang perlu ditempuh yaitu mengadakan sebuah rapat yang dimana menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja tersebut. Nah, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program kerja tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Saudara Pausi Mahardika selaku Ketua OSIS di sekolah tersebut, yang mengatakan bahwa dalam penyusunan program kerja yang dilakukan sekolah sebagai siswa tidak dilibatkan dalam rapat seperti itu. Mengatakan bahwa saya pernah mengikuti rapat yang menghadirkan kepala sekolah maupun guru-guru hanya dalam rapat pemilihan ketua OSIS, bukan rapat rencana kerja sekolah atau RKS. Kemudian hal itu juga diungkapkan oleh Saudari Nanda selaku anggota OSIS sekolah, yaitu mengatakan bahwa tidak pernah dilibatkan selaku siswa dalam rapat rencana kerja sekolah atau RKS, dan hanya pernah mengikuti rapat dengan kepala sekolah dalam rapat pemilihan ketua OSIS ketua OSIS. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan bahwa menyusun program kerja humas yaitu membentuk komite sekolah dan mengadakan rapat rencana kerja sekolah atau RKS yang melibatkan orang tua siswa dan juga guru-guru. Nah, jenis-jenis program kerja humas ada dua, yaitu program kerja rutin dan program kerja insidental. Nah, program kerja humas sangatlah penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Jadi, dengan adanya jenis-jenis program kerja ini dapat terstruktur sistematis, maka dalam hubungan sekolah dengan masyarakat dapat tercapai berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah bahwa untuk mewujudkan hubungan yang baik antar sekolah dan masyarakat, maka perlu adanya program kerja yang baik. Program kerja yang ada di sekolah ini terkait dengan humas, yaitu pengadaan rapat orang tua yang membahas tentang penyelenggaraan pendidikan seperti rapat pembahasan dana BOS. Kemudian hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Yusnania Ahmad selaku staf tata usaha
Program kerja humas di sini yaitu mengadakan rapat dengan orang tua siswa dan masyarakat selaku komite sekolah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Nah, berdasarkan hasil dokumentasi program kerja Komite Sekolah di SMP Negeri 4 Awampone yaitu rapat koordinasi kepala sekolah tentang upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, kemudian rapat koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah tentang upaya-upaya peningkatan pendidikan sekolah. Pertemuan pembahasan dan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, dan pertemuan orang tua siswa, komite sekolah, kepala sekolah, dan guru juga pegawai. Nah, kemudian berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang kami lakukan bahwa jenis-jenis program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu mengadakan rapat yang berhubungan dengan orang tua siswa dan mengimplementasikan atau penerapan dari program kerja yang telah disusun sangatlah penting, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja tersebut harus mengimplementasikan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai. Nah, hal tersebut yang diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah bahwa sekolah sudah menyusun rencana program kerja dengan baik dan yang dimana melibatkan seluruh elemen-elemen atau guru-guru yang memiliki kepentingan dan juga komite sekolah, yang kemudian rencana itu diterapkan dan diimplementasikan dengan baik. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Yusnania Ahmad SPD selaku staf tata usaha, yaitu dalam pelaksanaan program kerja hubungan sekolah dengan masyarakat sudah dilakukan dengan baik, di mana semua program yang ada sudah dijalankan atau dilaksanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Saudara Pausi Mardika, yaitu setiap diadakan pertemuan atau rapat antar sekolah dengan masyarakat, orang tua banyak yang datang untuk menghadiri rapat tersebut. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan bahwa sekolah sudah menyusun program kerja humas dengan baik, yaitu melibatkan setiap elemen-elemen yang berkepentingan yang kemudian diimplementasikan atau diterapkan. Selanjutnya terkait dengan partisipasi orang tua peserta didik, yang dimana pada dasarnya partisipasi orang tua peserta didik merupakan hal yang sangat penting, karena dengan begitu orang tua peserta didik dapat ikut serta dalam melakukan pelaksanaan yang atau merencanakan, mengendalikan, serta dalam mengevaluasi peserta didik. Dapat pula ikut serta dalam memberikan sumbangsi, baik itu berupa materi ataupun berupa dana. Nah, dalam hal ini masyarakat juga dapat ikut serta dalam musyawarah pengambilan keputusan, mengutarakan pendapat maupun menanggapinya. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah, yaitu partisipasi orang tua siswa di SMP Negeri 4 Awampone sangat penting dalam berbagai pelaksanaan program kerja. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Yusnania Ahmad selaku staf tata usaha bahwa keterlibatan orang tua peserta didik cukup berpartisipasi dalam membantu sekolah untuk mendidik anaknya, di mana orang tua peserta didik menganggap pendidikan itu sangat penting, yang dilihat dari peran orang tua siswa atau wali yang sangat mendukung adanya pelarangan siswa atau peserta didik dalam membawa handphone ke sekolah, kecuali jika ada pelajaran yang sangat membutuhkan handphone, karena menganggap bahwa pada zaman sekarang kebanyakan anak-anak hanya menggunakan handphone untuk bermain game daripada belajar. Hal itu juga diungkapkan oleh Saudara Pausi Mahardika selaku Ketua OSIS di SMP Negeri 4 Awampone, yaitu pentingnya partisipasi orang tua peserta didik dilihat dari partisipasi dalam menghadiri beberapa undangan rapat oleh kepala sekolah yang dalam hal ini orang tua selaku wali, orang tua peserta didik banyak menghadiri undangan tersebut, walaupun masih ada beberapa yang belum memenuhi undangan tersebut. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Haryanti selaku orang tua siswa atau wali, yaitu partisipasi orang tua peserta didik sangat penting. Diantaranya orang tua siswa dapat membantu meningkatkan semangat dan minat anak dalam belajar, dan untuk selalu dapat mendukung hal-hal yang positif yang dilakukan yang bisa menambah wawasan mereka. Berdasarkan hasil wawancara bahwa
Partisipasi orang tua peserta didik sangatlah penting dalam membantu berjalannya segala program-program kerja sekolah dan juga membantu dalam meningkatkan semangat belajar siswa dalam mendukung berbagai hal-hal positif yang dilakukan oleh siswa untuk menambah wawasan mereka. Kemudian bentuk-bentuk partisipasi orang tua peserta didik yaitu peran dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku Kepala Sekolah, bahwa bentuk-bentuk partisipasi orang tua peserta didik atau wali di SMP Negeri 4 Awampone itu berupa sumbangsaan dan juga pemikiran. Sumbangsi berupa materi apabila dibutuhkan, hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Yusnania Ahmad selaku staf tata usaha bahwa bentuk-bentuk partisipasi orang tua peserta didik yaitu partisipasi berupa material dan non material. Partisipasi berupa material yaitu berupa dana dan uang, dan partisipasi berupa non material yaitu sumbangsi saran dan yang dimana jumlah siswa di sekolah tersebut yaitu terdiri dari 191 siswa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pausi Mahardika selaku Ketua OSIS di SMP Negeri Awampone bahwa bentuk partisipasi orang tua peserta didik berupa dana dan pemikiran, karena bisa dilihat jika ada rapat yang diadakan oleh kepala sekolah, orang tua siswa atau wali berpartisipasi untuk hadir walaupun masih ada beberapa yang belum memenuhi undangan tersebut. Dan berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, bahwasanya partisipasi orang tua peserta didik masih kurang, walaupun dari segi non material telah berpartisipasi dalam menghadiri beberapa undangan rapat dari kepala sekolah, namun dari segi material masih kurang, karena dimana partisipasi dalam bentuk material ini sangat penting dalam mendukung dan mendukung pengembangan jenis program dan juga untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat atau orang tua siswa merupakan hal yang sangat penting yang menjadi penyambung komunikasi dalam berbagai pihak dalam kegiatan dan perencanaan serta usulan-usulan kegiatan dalam program pendidikan sekolah, mensosialisasikan kegiatan dan program sekolah kepada masyarakat agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku Kepala Sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat atau orang tua siswa atau wali, baik dalam berbagai usulan atau saran dalam pelaksanaan program kerja. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Yusnania Ahmad selaku staf tata usaha bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat atau siswa, orang tua siswa cukup baik dalam berbagai komunikasi terkait usulan kebijakan program kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, hubungan sekolah dengan orang tua siswa cukup baik dalam berbagai keterlibatan orang tua peserta didik terhadap pelaksanaan program kerja sekolah.